Hari ini tanggal 14 Rabu 14 Oktober 2020. Hari ini nanti saya akan membahas tentang bilangan berpangkat positif dan negatif. Selanjutnya saya lanjutkan lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang himpunan. Nanti saya mempelajari tentang pengertian himpunan dan sifat-sifat himpunan dan anggota-anggota himpunannya. Ya udah, langsung saja ya, kita saksikan yang pertama tentang bilangan berpangkat yang positif. Oke. Yang pertama kita masa pengenalan dulu. Bilangan pangkat positif itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti ini. Jarak bumi dan sampai matahari itu mungkin ada tulisan 2,346 dikali 10 pangkat 6. Kita nanti akan mempelajari tentang yang seperti ini, 10 pangkat 6. Langsung saja. Di dalam bilangan pangkat positif itu terdapat tulisan A pangkat N, dengan A di sini adalah basicnya, angka bawaannya, dan N di sini adalah jumlah faktornya, N faktornya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3. Yang 3 itu apakah 2-nya atau 2-nya sebanyak 3? Contohnya ini 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali N-nya sama dengan 3 N-nya ya. Jadi 2 pangkat 3 jangan diartikan 3 kali 3 ya, beda ya. Kalau seperti ini namanya 3 pangkat 2. Beda dengan ini, beda. Contoh lagi seperti ini. Jadi kalau coba kita contohnya yang pertama tadi 10 pangkat 6. Jadi 10-nya sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi 6. Hanya di sini sebanyak 6 kali. Oke, langsung saja nanti kita masuk ke contohnya. Tentu saya punya bilangan 2 pangkat 3 titik sama 3 pangkat 2. Besaran mana? Apa kurang dari ataukah lebih dari? Kita cek dulu ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Jawabannya 9. Besar mana? Besar yang ini ya. Besar yang 3 pangkat 2. Jadi tandanya 2 pangkat 3 lebih kecil daripada 3 pangkat 2. Contoh lagi satu lagi ya. Di sini contohnya adalah 3 pangkat 4 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3, 8 plus 1. Sedangkan 4 pangkat 3 yaitu adalah 4 kali 4 kali 4. Jawabannya 64. Besaran mana? Besaran yang ini ya. 3. Besaran yang ini 3 pangkat 4. Jadi tandanya lebih dari. Besok kalau ada soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya. Kalian harus mencari ininya dulu, hasilnya dulu, baru menentukan besar kecilnya. Oke, selanjutnya. Saya mempunyai contoh 2 soal, yang A sama B. Contohnya yang pertama di situ 5 pangkat 2 ditambah dalam kurung negatif 5 pangkat 3. Kita kerjakan dulu ya. Di 5 pangkat 2 di sini saya jabarkan 5 kali 5 ya. Habis itu saya jumlah. Nah, di sini dilihat ada dalam kurung negatif 5. Jadi di sini negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Jangan lupa negatifnya juga ikut dikali. Jangan mengerjakan 5 pangkat 3 baru dikasih negatif. Jangan ya. Jadi kalau kalian ada negatif 5 dalam kurung 3, ya negatifnya juga dikalikan. Contohnya seperti ini.
negatif 5 kali 5 25 ditambah negatif 5 dikali negatif 5. Min kali min apa? Positif. 5 kali 5 25. Jadi kita masih menyimpan 25 dikali dengan negatif 5. 25 ditambah 25 dikali negatif 5. Jawabannya berapa? Negatif 125. Nah ya, setelah itu dijumlahkan seperti biasa, 25 ditambah dalam kurung negatif 125 ya. Negatifnya silahkan dibuang ya, hilang ya. Di sini diabaikan karena sudah ada tanda negatif. Jadi 25 dikurangi 125 jadinya negatif 100. Paham ya? Silahkan dipahami dulu. Kalau masih belum paham ya di stop dulu videonya. Kalau sudah paham ya dilanjutkan ke soal selanjutnya. Yang di sini soal yang nomor B. Jangan dilihat Bapak itu ada perkalian, ada penjumlahan, pusing. Enggak ya. Silakan dikerjakan satu-satu dulu, dijabarkan satu-satu dulu. Negatif 3 pangkat 3. Jadi saya tuliskan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 ditambah negatif 5 pangkat 2. Saya tuliskan negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 2 kali negatif 2 adalah 4. Karena negatif ketemu negatif adalah positif 4. Dan 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8 ya. Dilihat-lihat, kalau pangkatnya itu genap pasti positif. Kalau pangkatnya itu ganjil pasti jawabannya negatif. Udah ya, ingat-ingat. Contohnya seperti ini, saya seleweng dulu. Nih, kalau pangkatnya di sini A-nya positif, N-nya positif dan N-nya negatif, N-nya di sini positif. Saya tuliskan di sini N positif. Positif. Genap, maksudnya N-nya genap. Pasti nanti A-nya positif. Kalau di sini N-nya adalah ganjil, A-nya nanti adalah negatif. Karena di sini pangkatnya ganjil, ya pasti nanti ada negatifnya. Dilihat, kalau pangkatnya positif, pasti nanti positif. 3 kali 3 adalah 9 ditambah, nah di sini lihat. Di sini pangkatnya apa? Positif apa genap. Jadi nanti jawabannya adalah positif. Negatif 5 kali negatif 5 jawabannya adalah berapa? 25. Di sini kalau sudah seperti ini, dilihat pada waktu pengerjaan awal. Kita kerjakan perkalian dulu atau pembagian dulu. Yang kedua dikerjakan positif atau pengurangan. Dilihat di sini ada perkalian, ada ya di sini. Jadi kita kerjakan dulu. Negatif 8 dikali 9 jawabannya adalah negatif 72 ditambah dengan 25. Jawabannya berapa? Negatif 47. Saya paham ya? Kalau nggak paham silahkan di stop dulu videonya biar nanti bisa mengerjakannya. Oke. Selanjutnya atau bab 2 di sini kita akan mempelajari tentang himpunan atau pengelompokan. Contohnya seperti ini. Di dalam satu kelas di situ, di kelas 7D, di situ terdapat anak 29. Itu semua laki-laki ya, tidak ada perempuannya. Jadi pengelompokan di sini contohnya di kelas 7D, kelas 7D di situ ada siswa bernama yang pertama Afan. Kenapa saya menggunakan 7D? Karena yang saya kebanyakan hafal itu 7D. Buat kelas 7A, B, C, dan E.
Di sini ada Ava, dan di sini ada Sidik. Ada lagi Emir, dan contohnya 3 dulu aja di sini. Di kelas 7D di sini. Jadi yang dinamakan himpunan di sini di dalam satu ruang lingkup. Di sini 7D, dan anggota-anggotanya di sini ada Avan, ada Sidik, dan ada Emir. Di sini dalam satu ruang lingkup ya. Satu ruang lingkup 7D. Berbeda dengan kalau saya tuliskan di sini kelas 7A. Mungkin maaf namanya kalau salah. Mungkin di sini ada Emir 2. Saya tulis Emir 2. Dan di sini ada Anton. Anton dan Emir 2 di sini bukan 7D, jadinya di sini ya. Karena di sini ruang lingkupnya ruang lingkup sekolah, karena di sini Emir 2 dan Anton bukan 7D, saya taruh di luar. Dan di sini ada Anton. Paham ya maksudnya ya? Di sini pengelompokan mana yang 7D dan mana yang 7B, mana yang 7A. Di sini contoh di Pulau Jawa, saya tuliskan Jawa di sini. Pulau Jawa, ini tulis Jawa Tengah ya, Jawa T. Habis itu terdiri beberapa banyak suatu kabupaten. Di sini terdapat Solo, ada Semarang, ada Purwodadi, ada Pati, mungkin ada Demak juga, dan contohnya ini dulu. Jadi Jawa Tengah di sini satu ruang lingkupnya itu ada Solo di sini, ada Solo, ada Semarang, ada Purwodadi, ada Pati, dan ada Demak. Ini anggota-anggotanya Jawa Tengah. Jadi saya tuliskan di sini Madiun ikut nggak? Atau di sini Kota Madiun ikut nggak? Kota Madiun ada nggak? Nggak ya. Di Kota Madiun di situ tidak ada di Jawa Tengah, karena Kota Madiun berada di Jawa Timur. Jadi bukan anggotanya Jawa Tengah ya. Kota Madiun di sini bukan anggota Jawa Tengah. Kota di sini Pasuruan atau Surabaya di sini dekat Surabaya, Pasuruan. Di sini ikut nggak? Di sini Jawa Tengah nggak ikut ya. Jadi Pasuruan bukan anggota Jawa Tengah. Contohnya seperti itu. Di sini pengertian dari himpunan. Jadi bisa kita ambil pengertian himpunan itu apa sih? Himpunan. Pengertian himpunan apa jadinya? Pengertian himpunan adalah sekumpulan sebuah objek atau benda yang memiliki karakteristik atau benda di dalam sebuah tempat, di dalam satu tempat ya. Dan bisa di stop dulu mungkin pada waktu lihat video, bisa dibaca. Sekumpulan sebuah objek atau benda yang mempunyai karakteristik di dalam suatu tempat. Jadi dalam satu lingkupan ya. Di situ yang dinamakan sebuah himpunan.
Di sini saya tuliskan lagi Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya di sini saya akan mempelajari tentang anggota-anggota himpunan. Oke, dilihat selanjutnya. Sebelum di sini ada tulisan anggota himpunan. Coba dengar ya. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan nih, bacanya anggota himpunan. Contohnya seperti ini. Jawa Tengah tadi, Jawa Tengah, anggota himpunannya ada apa saja? Ada anggota himpunannya, ada Solo tadi, ada Semarang, ada Pati dan lain-lain ya. Yang tadi itu namanya anggota himpunan. Anggota himpunannya bagian Jawa Tengah. Contoh yang kedua di sini, cara menuliskan anggota himpunannya, cara menuliskan banyaknya anggota. Contoh di sini saya mempunyai tulisan A di sini, anggota A di sini terdiri dari A kecil, I, U, E, O. A, anggota-anggotanya ada A, I, U, E, O. Jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah anggotanya ada 5. Bisa kalian tuliskan NA-nya sama dengan 5. NA di sini jumlah anggota ya. NA di sini. Di sini jumlah anggota A. Kalau di sini B, anggota B-nya di sini P, Q, R, S. Jadi jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggota B-nya. Jumlah anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah anggotanya ada 4. Jadi NB ya di sini ya. Ada 4. Paham ya? Cara menuliskan jumlah anggota, cara menuliskan anggota himpunan, lambangnya di sini, paham ya? Nanti kalau ada soalnya seperti ini, A dalam kurung anggotanya ada A, I, U, E, O, jumlah anggotanya ada berapa? Ada 5 ya. Yang terakhir di sini saya menjelaskan tentang jenis himpunan berdasarkan banyaknya anggota himpunannya. Yang pertama adalah himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyaknya anggota berhingga. Dapat dihitung ya. Contohnya seperti tadi loh. Di sini ya, NA di sini. Contohnya anggota A-nya. A ada A, I, U, E, O. Di sini dapat dihitung ya. Jumlah banyaknya anggota ada 5. 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya ada 5. Jadi di sini termasuk himpunan berhingga ya. Sedangkan himpunan tak berhingga, himpunan yang memiliki banyaknya anggota tak berhingga. Jadi nanti anggota-anggotanya sampai tak hingga, sampai nggak bisa dihitung. Itu nanti kita akan pelajari di kelas 8. Nanti besok kalian kelas 8 akan mempelajari tentang himpunan tak berhingga. Yang terakhir himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan atau dilambangkan ya. Dinotasikan di sini dilambangkan dengan di sini himpunan kosong atau angka kayak O di strip ya. Strip dari atas ke bawah. Strip di sini. Di situ namanya himpunan kosong. Udah ya. Di sini kita akan bahas selanjutnya di situ tentang macam-macam anggotanya, bagaimana cara mengerjakannya, soalnya seperti bagaimana. Kita akan lanjutkan pada next time. Hari ini cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.